أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan surat Al-Mutaffifin ayat 27. Wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrab. Sebelumnya kita bahas tentang khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitam artinya adalah ujungnya. Dan seringkali orang Arab bilang ij'al khitamaka misk, jadikan akhirmu adalah wangi, harum, semerbak, sebagai satu ungkapan tentang atau menggambarkan tentang akhir yang baik, ya. Fa in lam takun hasanatan fi bidayah faltakun hasanatan fi nihayah. Kalau Anda tidak bisa memulai dengan baik, setidaknya akhirilah dengan baik, ya. Tapi juga ada kata hikmah lain, man asyraqatil bidayah faqad asyraqatin nihayah. Tapi orang yang sudah berusaha bersinar sejak awal, dia akan mengusahakan sinar itu sampai akhir, ya. Tapi walaupun kita nggak bersinar di permulaan, minimal akhirnya adalah baik, ya. Walaupun ada orang yang ketika lahir katakanlah ya, tidak sebagai muslim, tapi minimal wala tamutunna illa wa antum muslimunnya dia dapat, ya. Nauzubillah, jangan sampai lahirnya dari awal muslim, ujungnya malah ya, tidak wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Kalau anak SD biarin kelas 1 sampai kelas 5 nggak dapat ranking, nah, pas lagi kelas 6 sistem kebut semalam tiba-tiba ranking 1-nya. Yang akan dilihat orang yang mana, Pak? Ujungnya kan? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Rasa itu tergantung ujungnya. Maka Allah katakan khitamuhu misk, dan kita sudah bahas pekan lalu. Ini sekedar untuk review yang qadar Allah pekan lalu masih di Jogja, biar nyambung gitu. Saya bilang Ustaz Siraj, antum bulan di Jogja gemukan Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak kebaikan yang bisa dihadirkan di Babul Jannah, ya, setelah studi banding, ya. Jangan-jangan habis ini Alfitrah juga studi banding, ya. Pel ini studi banding semua, jangan-jangan. Nah, tapi studi bandingnya mungkin perlu ke Babul Jannah aja cukup, ya. Insyaallah. Insyaallah. 2 tahun lagi. Masya Allah. Baik. Kemudian ya, kemarin kita stop sedikit. Ada sedikit tambahan tentang innama khiltuhu misk ay syarabun abyadu mithlul fiddati yakhtimuna bihi akhira ashribatihim. Jadi
minumannya penghuni surga itu berwarna putih seperti putihnya perak, yang mereka akan menjadikan minuman ini sebagai minuman penutup, maka disebut sebagai khitamuhu misk. Ya. Jadi ada jenis minuman di surga yang warnanya putih seperti perak, fiddah, dan minuman itu dijadikan sebagai minuman atau hidangan penutup yang akan terakhir mereka minum, maka disebut sebagai khitam. Ya. Ujungnya, akhirnya, penutupnya. Lau anna rajulan min ahli dunya adkhala fihi yadahu thumma akhrajaha lam yabqa dhu ruhin illa wajada rihati biha. Seandainya ada orang dari penduduk dunia memasukkan tangannya ke dalam wadah minuman yang putih tadi, kemudian dia keluarkan, maka semua orang di dunia yang masih punya roh, artinya yang hidup, ya, hanya dengan celupan satu kali saja, maka semua penduduk bumi akan mencium wanginya. Padahal cuma nyelupin begini, misalnya katakanlah ini misk, ya, minuman penutupnya penduduk surga. Lau anna rajulan, kata Imam Qurtubi, kalau seandainya ada manusia yang di dunia Allah izinkan ke sana, nyelupin satu tangan, satu jarinya saja, kemudian dia angkat balik lagi ke dunia, maka seluruh penduduk bumi akan bisa kebagian harumnya, saking wanginya. Khitamuhu misk. Ya. Wara Ubay bin Ka'ab qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrahiqul makhtum, qala ghudranul khamri, wa qila makhtumun fil aniyah wa huwa ghairul ladhi yajri fil anhar, wallahu a'lam. Ya. Apa sih ya Rasulullah yang dimaksud dengan ar-rahiqul makhtum yang kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ini kitab sirah yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, seorang pakar sejarah dari India yang memenangkan juara 1 menulis sirah Nabi tingkat dunia. Kitabnya adalah Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah. Banyak diterjemahkan ke Indonesia pun sudah ada, ya. Dikaji di banyak masjid juga. Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah. Ya. Nah, itu diambil dari apa? Dari, ya, pertanyaan Ubay bin Ka'ab kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Rahiqul Makhtum itu apa? Kata Nabi, ya seperti khamar, cuman ada tutupnya. Ya. Khamar yang dibotolin gitu. Maka khamar yang dibotolin ini ghairul ladzi yajri fil anhar. Khamr yang berbeda dengan khamr yang Allah taruh di sungai-sungai di dalam surga. Kan kata Allah ada banyak sungai khamr, ya. Fiha anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dalam surga banyak sungai-sungai yang isinya adalah khamr. Nah, tapi yang sudah dibotolin ini rahiqul makhtum, disebut dengan khitam. Ada penutupnya, maka khamrnya khamr yang berbeda dengan yang ada di sungai. Ya, sehingga dikatakan wa huwa ghairul ladzi yajri fil anhar, dia berbeda dengan apa yang mengalir di sungai-sungai. Baik, kita lanjutkan. Wa misajuhu min tasnim. Mizaj adalah campurannya, ya, dari sesuatu yang Allah sebut sebagai tasnim. Imtizaj adalah campuran atau larutan. Nah, campurannya Allah berikan dari yang Allah sebut sebagai tasnim.
Apa itu tasnim? Wa huwa syarabun yansabbu alaihim min uluwin wa huwa ashrafu syarabin fil jannah. Tasnim ini adalah tempat irtifa', fahiya ainu ma'in tajri min uluwin ila asfal. Mata air yang adanya di atas. Kalau di dunia ini kira-kira mata air adanya di mana, Pak? Hah? Di bawah ya? Yang di atas kan biasanya air terjun gitu ya. Nah ini ya, tasnim adalah satu tempat di surga yang memancar darinya, yang sab minhu, yang memancar daripadanya air. Dan itulah yang menjadi campuran khamr yang Allah simpan di botol-botol tadi, ar-rahiqul makhtum. Artinya apa? Satu, bahwa dikatakan oleh Imam Qurtubi, fahuwa ashrafu syarabin fil jannah. Tasnim itu adalah minuman terbaik yang ada di surga, karena langsung dari mata airnya. Ditambah lagi, minuman ini bukan sesuatu yang mengalir di sungai-sungai, tapi sudah dalam kondisi disiapkan dalam tanda petik ya kemasan botol, kira-kira gitu. Artinya apa? Minuman ini minuman yang terjaga, ya, minuman yang dikhususkan. Bahasa kitanya minuman yang apa ya, kira-kira disegel lah. Ya, sebagaimana bidadari pun bahasanya sederhananya disegel. Lam yatmithunna, nggak pernah disentuh siapapun. Kalau dikatakan minumannya ada dalam botol, botol tertutup, berarti nggak ada yang buka sama sekali. Bidadari nggak ada yang sentuh, minumannya pun sudah tersedia, tapi sampai sekarang belum ada satupun yang membuka botol itu. Ya. Kualitas minumannya terbaik di surga, dan Allah jaga karena Allah peruntukan untuk mereka yang masuk ke dalam surga. Kemudian sanamul ba'ir li'uluwihi min badani. Ya. Ada juga disebut sanamul ba'ir itu punuk unta. Karena punuk unta itu posisinya lebih tinggi dibandingkan badannya. Dia ada di atas. Nah, sesuatu yang menggambarkan posisinya lebih tinggi dibandingkan yang lain disebut dengan sanam atau tasnim. Sehingga mata air ini mata air yang tentu berbeda dengan mata air dunia. Biasanya mata air di dunia di bawah, ini mata airnya di atas. Kemudian juga disebut sebagai tasnimul kubur. Tasnimul kubur itu gundukan kuburan, Pak, pemakaman. Yang di sini yang begini nih, itu disebut sebagai tasnimul kubur. Kenapa? Karena biasanya tanah kan rata. Nah, ketika ada gundukan, dia posisinya lebih tinggi dibandingkan tanah yang lain, maka disebut sebagai tasnim. Penggunaan tasnim dalam bahasa Arab. Ya. Sanamul ba'ir itu punuknya unta, tasnimul kubur itu gundukan pemakaman, gundukan kuburan. Ya. Waruwi an Abdillah, diriwayatkan dari Abdullah, qala, beliau berkata, tasnimun ainun fil jannati yashrabu biha al-muqarrabuna sirfan wa yumzaju minha ka'su ashabil yamin fatatib. Tasnim adalah mata air yang ada di dalam surga yang digunakan untuk meminum atau digunakan sebagai minuman bagi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yashrabu bihal muqarrabun. Al-muqarrabun dalam beberapa tafsirnya, contoh misalnya dalam tafsir surat Al-Waqi'ah, ketika Allah menjelaskan tentang la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali yang Allah sucikan. Yang Allah sucikan siapa? Malaikat. Maka tidak ada satupun makhluk untuk saat ini, ya,
yang paling dekat dengan Allah, yang didekatkan dengan Allah, yang paling Allah sucikan melainkan malaikat. Makhluk yang paling dekat dengan Allah dan makhluk yang paling suci adalah malaikat. Sehingga ya, yashrabu bihal muqarrabun, harusnya yashrab itu fi'il mudhari, kata kerja yang langsung membutuhkan objek tanpa harus dipisahkan atau disambungkan dengan huruf sambung. Di sini ada huruf sambungnya, ada huruf ba, bi, ya. Yashrabu bi, gitu. Huruf ba dengan harokat kasrah jadi bi dibacanya. Yashrabu biha, hanya kembali kepada air, yang artinya mata air. Harusnya meminum itu langsung kepada objeknya. Yashrabuha, ya. Mata air itu, ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga langsung meminumnya tanpa tambahan huruf ba. Nah, dalam bahasa Arab, tentu dalam bahasa Al-Quran mobil khusus, tidak ada satupun huruf dalam Al-Quran yang sia-sia. Semua huruf dalam Al-Quran dan semua harokat dalam Al-Quran pasti punya makna. Tidak boleh ada satupun ayat Al-Quran, apalagi huruf dalam Al-Quran, apalagi harokat dalam Al-Quran yang kemudian tidak punya makna, ya. Contoh antara anzala dan unzila itu pasti maknanya berbeda. Antara nazzala dengan nuzzila berbeda, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yashrabu biha, mata air ini sebagai mata air yang airnya diminum oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak meminum secara langsung, ya. Bukan berlelah-lelah, bukan berletih-letih mendatangi, tapi justru air itulah yang kemudian datang dan dia tinggal minum. Jadi huruf ba di sini membantu untuk menjelaskan bahwa bukan penghuni surga yang mendatangi mata air itu, tetapi justru mata air itulah yang kemudian menyediakan minumannya untuk langsung diminum oleh penghuni surga, ya. Siapa yang menyediakan dan siapa yang menyuguhkan? Dalam surat Al-Waqiah misalnya Allah mengatakan yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ada anak-anak itu yang tugasnya berkeliling saja. Sebagian dijelaskan bahwa mereka anak-anak ini adalah anak-anak yang sebelum usia balighnya meninggal dunia. Maka di surga akan menjadi para pelayan, mobil khusus akan melayani orang tuanya, ya. Nah, ngapain mereka? Di akwab, mereka membawa gelas-gelas. Wa abariq, membawa ibrik, teko-teko. Wa ka'sin, membawa cangkir-cangkir. Untuk apa? Melayani setiap penduduk surga ketika mau minum. Jadi bukan meminum langsung, tapi meminum dengan. Karena bi itu artinya dengan. Berarti dengan ada sesuatu, ada perantaranya. Minum dengan apa? Minum dengan siapa? Dengan perantara apa? Dengan perlakuan apa? Oh, dengan perlakuan dilayani. Karena tidak ada istilah surga kecuali wa wujuhun yawma idzin na'imah. Surga itu tergambar dengan wajah-wajah penduduk ahli surganya, yaitu yang penuh dengan kenikmatan, ya. Tidak ada lelah, tidak ada cemberut, tidak ada stres, tidak ada kesel, tidak ada sedih. Yang ada hanya na'imah, nikmat saja. Kemudian at-tasnim ainun tajri fil hawa bi qurratillahi ta'ala. Tafsir berikutnya adalah tasnim adalah mata air di dalam surga yang dia mengalirnya di udara. Mata air itu mengalirnya di hawa, di udara.
Selama ini kita tahu mata air mengalirnya pasti di atas tanah kan? Nggak pernah ada mata air ngalirnya di awan misalnya. Nah, biqudratillah, dengan kudratnya Allah, tasnim maknanya salah satu penjelasan tafsirnya adalah ainun tajri fil hawa, mata air yang mengalirnya adalah di udara, di atas, sehingga kapanpun penduduk surga mau, maka air itulah yang kemudian mengalir langsung, ya, seolah-olah kayak air terjun, dan kita tinggal menadahkannya saja dengan gelas-gelas yang Allah sudah siapkan tadi. Fatansabbu fi awani ahli jannah ala qadri ma'iha, kemudian dituangkanlah di bejana-bejana, di gelas-gelas penduduk surga, dan langsung mengisi setiap bejana, wadah, dan gelas-gelas mereka. Ya. Ini tentu nggak pernah kita bayangkan. Atau jangan-jangan kalau ada orang, ada ilmuwan yang mengetahui tafsir ini, jangan-jangan beliau terinspirasi nanti membuat teknologi, ya, bagaimana ada sungai mengalir di awan gitu ya. Jangan-jangan. Karena Al-Quran ini kan inspirasi luar biasa, ya. Penemuan-penemuan, inovasi-inovasi pun banyak dihasilkan dengan setelah mereka mempelajari Al-Quran, ya. Tentang, ya, ilmu kedokteran, tentang kedokteran apa, ya, apa namanya, obgyn, ya, ginekologi. Allah sudah katakan bagaimana tahapan penciptaan. Mereka pengen tahu benar nggak? Akhirnya terciptalah inovasi alat ultrasonografi, ya, USG. Oh, benar ternyata tahapannya begini, tahapannya begini. Per 40 hari disuruh datang lagi pasiennya untuk dikontrol. Oh, ternyata sudah ada tulangnya, sudah ada kemudian apa namanya, kulitnya sudah terbentuk, badannya, dan seterusnya. Mudah-mudahan, siapa tahu. Apakah bisa? Wallahu a'lam. Ya, tapi gambarannya seperti itu. Kemudian dilanjutkan, faidam talaat umsikal ma, ketika semua bejana penghuni surga sudah penuh, gelas-gelasnya sudah penuh, maka airnya kemudian berhenti, dia ngalir lagi di atas. Ada lagi bejana dan gelas yang kosong, dia apa istilah terjun lagi gitu ya, memancar lagi, dia turun lagi, dia isi lagi semua gelas itu. Semua gelasnya terisi penuh lagi, dia berhenti lagi, stop, umsik, ya, diimsak sama Allah, ditahan airnya. Setiap ada yang kosong terisi, setiap semua sudah penuh, maka akan berhenti lagi, mengalir lagi di atas. Namanya disebut dengan tasnim, ya, tasnim. Fala taqa'u minhu qatrah 'alal ardi, dan tidak ada satupun air yang menetes, Pak. Nggak ada yang bocor. Sebab biasanya kalau air sudah di atas, itu biasanya ada yang bocor. Betul ya? Talang air bocor nggak lama-lama? Ya, air tandon di apa tuh namanya itu? Apa namanya? Toren, ya, air tandon toren. Ada nggak kira-kira bocornya? Nah, bisa jadi. Ya. Kemudian misalnya air di genteng gitu ya, jatuh di genteng, bisa nggak rembes bocor ke dalam plafon? Bisa jadi. Maka Imam Qurtubi mengatakan, fala taqa'u qatratun 'alal ardi, walaupun dia mengalirnya di udara, itu sungai khusus yang Allah ciptakan itu, tidak ada satupun yang menetes, kecuali akan turun deras, akan terjun deras, mengisi gelas-gelas yang kosong. Setelah semua terpenuhi, maka diam lagi, berhenti, dia ngalir lagi, dan gak ada yang netes. Masya Allah, ya. Sulit kita membayangkan. Wala yahtajuna ilal istiqa, dan gak perlu diminta dengan doa minta hujan gitu. Karena biasanya air yang di atas kalau mau turun, kita minta pakai doa, ya Allah turunkan hujan, baru turun setetes dua tetes gitu kan, rintik-rintik, baru hujan deras. Nggak ada istilah sholat istisqa di surga, Pak, ya. Langsung otomatis. Intinya apa? Kosongin aja gelasnya.
Minum, kosongin gelasnya, terisi lagi. Minum, kosongin gelasnya, terisi lagi. Subhanallah. Qalahu Qatadah wa Ibnu Zaid, balaghana annaha 'ainun tajri min tahti al-'arsy. Sampai kepada kami riwayat kata Ibnu Zaid bahwa air ini asalnya adalah dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza fi Marasil al-Hasan, demikianlah riwayat-riwayat yang mursal ya, yang disampaikan oleh Sayyidina al-Hasan. Kemudian yashrabu bihal muqarrabun, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ya, ini penjelasannya bahwa wa mizaju min tasnim ainan. Tasnim itu Allah jelaskan langsung adalah ain, mata air. Ya. Karena ain itu artinya dalam bahasa Arab bisa 3. Yang pertama adalah mata sebagai panca indera kita untuk melihat, itu ain Allah sebutnya. Orang Arab bahasa Arabnya adalah ain ya. Atau ain yang kedua dapat digunakan yang artinya adalah mata-mata. Ya. Saya kirimkan ain ke sana. Ya, artinya apa? Mata-mata. Ya. Spionase, spy gitu ya. Spionase. Atau ain yang ketiga yang disebut sebagai mata air. Semuanya pakai kata ain ya. Dan juga sihir atau sakit yang dikirim melalui mata juga disebut dengan ain, dengan apa? Dengan ketakjuban ya. Ketika melihat sesuatu dengan mata dengan sikap takjub tanpa menyebut nama Allah, maka bisa mengirimkan ain yang akibatnya bisa sakit, bisa macam-macam, maka bisa sampai mati. Sehingga kata Nabi, apakah anda hendak membunuh saudara anda dengan ain itu? Gitu. Hati-hati dengan ain ya. Kemudian kata Imam Qurtubi, yashrabu minha ahlu jannati adan wa hum afadilu ahlil jannah. Yang begini itu akan dinikmati oleh penduduk surga, surganya surga Aden ya. Dan penduduk surga Aden adalah afadilu ahlil jannah, termasuk kategori penduduk surga yang VIP. Nah, kira-kira gitu. Afadil ya, yang apa? Yang punya keutamaan banyak. Jadi bukan penduduk surga yang kelas-kelas inilah gitu. Tapi sekelas apapun penghuni surga, surga Pak ya. Walaupun demikian, tetap saja Nabi bukan nggak boleh. Nabi meminta kita kalau kita mau minta masuk surga, minta sekalian surga Firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus al-'ala. Kalau anda pengen minta masuk surga, minta sekalian masuk surga Firdaus. Sehingga tidak ada kata-kata saya mah yang penting masuk surga dah. Mau diemperan juga enggak apa dah. Enggak ada istilah begitu. Sekalian Nabi bilang, sekalian surga Firdaus. Harus menjadi orang-orang yang afadil, yang VIP di sana. Ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Harapan kita bisa bertemu dengan para nabi. Was-siddiqin, dengan orang-orang yang benar atas imannya, enggak pernah bohong dalam lisannya, jujur dalam amalnya. Kemudian apa lagi? Wasyuhada, bersama dengan para syuhada. Was-salihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Kalau mau begitu kata Allah, inilah sebaik-baik teman nanti di sana. Ya, sebaik-baik tetangga kita, sebaik-baik yang akan membersamai kita itu ya para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Ya berharaplah masuk surganya dengan mereka. Nah, sehingga
Afadilu ahli jannah, orang-orang VIP-nya penduduk surga akan Allah fasilitasi dengan ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ada orang-orang yang akan Allah dekatkan sedekat-dekatnya nanti di surga. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka akan mendapatkan ainannya, mata air yang Allah sebut sebagai tasnim, mengalirnya di udara. Ya, subhanallah. Kemudian ini pembahasan-bahasan ya, kita lewati. Kita lanjutkan ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajramu, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang mujrim itu kalau kita terjemahkan bebas di koran atau apa namanya media massa Arab gitu ya, koran itu, mujrim itu sederhananya adalah kriminal, para pelaku kriminal, ya, mujrimun. Innal ladzina ajramu, mereka yang kriminal gitu kira-kira ya. Mereka yang berbuat salah, mereka yang berbuat dosa. Ya. Kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Dulu di dunia itu seringkali menertawakan orang-orang beriman. Seringkali menertawakan, mengejek, meledek orang-orang beriman. Sama halnya ketika Nabi Nuh pernah diledek, bikin kapal yang sangat besar di tanah gurun yang tandus, yang tidak ada laut, yang ada bukit, batu, gunung, laut nggak ada Pak. Tiap hari dia bikin kapal besar, orang lewat, Nuh ngapain ente bikin kapal di sini, kagak ada manfaatnya. Ya, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Nuh, enggak apa-apa, ledekin saya aja. Kalau kalian meledek saya sekarang, fa inna naskharu minkum, nanti ada saatnya ya kita yang akan meledek kalian. Kira-kira begitu. Kalau kalian sekarang mencemooh saya, nanti ada saatnya ya, kita juga bisa mencemooh dalam konteks banjir terjadi, ya, mereka hanyut, mereka tenggelam, pintu taubat sudah ditutup, akhirnya apa bahasanya? Tuh kan apa saya bilang kemarin, ada manfaatnya kan kapal ini. Nah, kira-kira gitu. Itu kisah Nabi. Nah, kebiasaan para pelaku dosa ini, yang kata Imam Qurtubi adalah wasafa arwahal kuffar fid dunya ma'al mu'minin bistihzaihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati ruhnya orang-orang kafir di dunia ini. Tabiat ruh orang-orang kafir adalah istihza bil mukminin. Kecenderungan ruh orang kafir adalah pengennya merendahkan orang beriman terus, pengennya meledek, menghina dan seterusnya. Ngapain pakai jilbab tuh ya, jilbabin kepala, mulut kagak dijilbabin. Mendingan kita jilbabin mulut walaupun kepala gak dijilbabin. Umat Islam ketinggalan zaman ya, kolot, konservatif ya, kemudian ortodoks gitu ya, kampungan, nggak mengikuti zaman, perkembangan zaman ya. Perempuan itu jangan di rumah misalnya gitu. Masa perempuan cuman untuk antara kasur, sumur, dapur saja ya. Mereka juga harus begini, harus begitu. Itu ngapain mereka batu-batu kok dicium di Ka'bah itu, berebutan, sikut-sikutan ya. Bahkan ada caloknya. Bapak
Mau nggak Bapak bisa cium Hajar Aswad? Bayar 100 real. Nanti yang saya kawal sampai depan. Mau masa begitu katanya umat Islam? Merendahkan. Konteksnya merendahkan. Ya. Ngapain nangis di depan batu yang segi 4 itu, yang persegi itu? Luar biasa. Gerakan sholat, gerakan apa itu? Sujud, ruku, ya, tahiyat, nunjukin telunjuk, digoyang-goyang gitu. Apain mereka? Subhanallah. Kalau sudah tabiatnya adalah tabiat istihza bil mu'minin, maka hati-hati terkena ayat ini. Qul abillah, kata Allah, wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian menghina Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, itu Al-Qur'an? Dan ini ayat turun ketika ya, kaum kafir menghina Al-Qur'anul Karim, bercanda dengan Al-Qur'an. Jadi menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan bercandaan, istihza. Ya. Ulaika alladzi nashtarahu ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka adalah orang-orang yang menjual akhirat dan membelinya dengan dunia. Ya, jadi dijual justru akhiratnya, dia beli dunianya, dan menjual ya kebahagiaan akhirat dengan membeli azab Allah di akhirat. Subhanallah. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau mereka semakin menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olok, kemudian bahan bercandaan, Al-Quran sebagai bahan bercanda saja, syariat sebagai bahan bercanda dan seterusnya, Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah yang kemudian juga akan membercandai mereka, tanda petik ya. Kalau ngajak bercanda Allah yang main-main ini kan gitu ya, istilahnya ya, tidak ada kata bercanda bagi Allah. Tetapi kata yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka, sederhana. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Ya, rasakanlah azabku, kan kata Allah begitu. Jadi bahasa tentang Allah yastahzi'u bukan bercanda seperti halnya kita memahami makna bercanda. Bukan tentang mengolok-olok, tapi Allah mengatakan fadzuqu, rasakanlah azabku. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang dimaksud pada ayat ini adalah ru'asa Quraisy min ahli syirk, pimpinan-pimpinan Quraisy dari ahli syirik, para pelaku syirik. Rawana sunan Ibn Abbas qala huwa al-Walid ibn al-Mughirah, yang dikhususkan lagi adalah sebab turunnya ayat ini kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'id, wal 'As bin Wa'il, wal Aswad bin Abd Yaghuth, wal 'As ibn Hisham, wa Abu Jahal wa Nadhr bin al-Harith, wa ulaika min ashabi Muhammadin mithla Ammar wa Khabbab wa Suhaib wa Bilal yadhakun. Mereka adalah para orang-orang kaya, para tokoh-tokohnya Quraisy, para pembesar-pembesarnya Quraisy, ketika mereka mengolok-olok sahabat Nabi yang lemah-lemah. Di antaranya adalah Ammar, ada Khabbab ibn al-Arad, kemudian Suhaib ar-Rumi, Bilal bin Rabah, dan para sahabat Nabi yang dalam kategori para budak-budak yang mereka mustad'afin, orang-orang lemah. Kemudian ketika disiksa, mereka pun sambil direndahkan harga dirinya dan harkat martabatnya sebagai manusia, diinjak, dipukulin, ya, kemudian dibuka bajunya, ya, dipermalukan, kemudian dijemur, ada yang ditombak, ada yang digantung terbalik, ada yang diledekin, ada yang diludahi dan seterusnya. Jadi Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, persis setelah ayat tentang surga. Seolah-olah mereka yang menjadi bahan direndahkan di dunia oleh mereka yang tidak suka dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini, agama yang Allah ridhai ini, merekalah yang paling pantas mendapatkan khitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
wa mizajuhu min tasnim 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Mereka yang kata Allah sebagai orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang di dunia dijauhkan dari segala kenikmatan di dunia. Sehingga di sana pantas mendapatkan nikmat yang luar biasa. Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, kemudian Khabbab bin Al-Arat, Ammar bin Yasir. Ini para sahabat Nabi yang tidak sempat tanda petik mendapatkan nikmat dunia. Kenapa? Karena perlakuan yang diterima oleh mereka ada perlakuan yang menyakitkan, disiksa. Kita tahu kisah Khabbab bin Al-Arat. Datang kepada Nabi SAW, tiba-tiba beliau buka baju, ditunjukkanlah punggungnya, dan di punggungnya itu Pak, itu dari tulang tulang leher belakang ini, tulang punuk ini, sampai ke tulang ekornya beliau, itu luka menganga. Dia tunjukkan, dan sudah mulai menghitam, ya, luka menganga dan sudah menghitam, seperti darah yang mengering lama. Ya, bahasa kitanya itu koreng gitu ya. Kemudian dibuka bajunya, ditunjukkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini yang sudah aku terima konsekuensi mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi Allah sebagai Tuhan, Engkau sebagai utusan Allah. Terus kapan datang pertolongan Allah? Kata Khabbab, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Apa jawaban Rasul? Kata Nabi, wa Khabbab, ya, umat-umat sebelum kamu itu ujiannya lebih berat. Di antara mereka ada yang wada'al minsyar ala ra'sihi, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian gergaji kepalanya dibagi 2 badannya, kemudian jatuhlah yang sebelahnya ke sebelah kanan, yang satu lagi jatuh ke sebelah kiri. Jadi persis badannya dibagi 2, digergaji dari atas. Sebelum kalian juga ada umat yang siksanya adalah disetrika punggungnya. Maka bersabarlah, kata Nabi. Nasihat Nabi cuma begitu. Apa yang diterima Al-Khabbab? Majikannya ketika tahu dia masuk Islam, dia panaskan besi, dia tancapkan di padang pasir besi-besi itu. Kemudian Khabbab ditarik, diseret di atas besi-besi yang tajam-tajam itu, sehingga robeklah dari mulai punggungnya itu robek vertikal, ya, dan dengan luka yang menganga. Jadi tidak mendapatkan kenikmatan. Ya. Nah. Dan di sini bahasanya yadhakun. Lawannya yadhakun apa Pak? Lawannya tertawa apa? Menangis. Ya. Lawannya tertawa adalah menangis. Artinya apa? Biarkan mereka menertawakanmu di dunia, karena aku sudah siapkan tangisan mereka nanti di neraka. Dan biarlah kita banyak menangis di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata ini kita obral habis-habisan dalam rangka taubat, minta ampun, istighfar, mengaku salah, takut akan siksa dan seterusnya. Sebab nanti para penghuni surgalah yang akan tertawa bahagia di sana. Pilihan kita, kata para ulama, adalah di mana kita akan tertawa dan di mana kita akan menangis. Perbanyak tertawa di dunia, siap-siap banyak menangis di akhirat, dan perbanyak menangis di dunia, siap-siap banyak tertawa di akhirat. Makanya biarkan mereka menertawakan orang-orang beriman. Gak perlu kita kemudian menangisi mereka, tapi menangisnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya Allah juga akan memberikan senyuman bahagia kepada kita atas kesabaran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang kita bisa sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena erat kaitannya antara yadhakun dengan yataghamazun, antara menertawakan dan kemudian melakukan humazah. Ya. Dalam Al-Quran ada namanya humazah, ada lumazah, ada humazah. Dan pada ayat ini yang akan kita bahas nanti adalah humazah, yataghamazun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.